Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kelompok A3 CGP Kota Tegal. Kali ini kita akan mempraktekkan proses coaching, di mana saya sebagai coaching, kemudian sebagai coach Ibu Solihah, dan sebagai pengamat Pak Teguh Arif. Mudah-mudahan proses coaching ini menjadi sarana yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf Bu, mengganggu rekan. Nggak apa-apa Pak. Ada apa Pak tumben? Minta waktunya Ibu. Siap. Monggo. Sesuai dengan jadwal Bu, sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh Wakil Kurikulum. Hari ini nanti jam keempat saya ada supervisi Bu, program supervisi akademik yang kebetulan supervisornya adalah Ibu sendiri. Oh iya. Dan pertemuan ini sebagai pertemuan pra-observasi, saya memerlukan ada bantuan coach dari Ibu. Iya. Nanti kan ada supervisi. Iya. Dari supervisi itu tujuan pembelajarannya apa? Iya. Kalau tujuan pembelajaran nanti secara khusus siswa ingin supaya bisa mempelajari konsep permintaan dan penawaran Bu, kalau tujuan pembelajarannya. Tapi terus terang saya sendiri masih ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam diri saya, yang perlu diperbaiki. Apakah dengan coaching ini mudah-mudahan saya bisa berharap ya, supaya hal itu dapat diperbaiki. Ya, biasa sekali ya. Harus ada perbaikan. Iya. Kira-kira ada yang perlu diperbaikkan atau yang perlu dikembangkan yang hendak dicapai itu yang kayak apa? Iya. Terus terang Bu, saya sampai saat ini masih sulit membedakan metode pembelajaran Bu, yang saintifik itu loh, antara problem based learning, project learning, discovery learning, dan inquiry learning. Terus terang saya agak sulit membedakannya secara praktis. Jadi pembelajaran yang selama ini berlangsung ya sifatnya cenderung monoton. Saya lebih suka menggunakan metode ceramah. Mungkin memang hanya variasi dengan ada audio visual. Saya ingin bisa menerapkan itu. Berarti itu ya, area pengembangan itu perbedaan metodenya ya? Iya, dalam penerapannya Bu. Iya. Kira-kira strategi yang perlu dipersiapkan apa? Nah itu pentingnya coaching ini. Saya berharap saya menemukan solusi yang tepat. Kalau saya pikir sih, sering saya lihat di YouTube itu ada banyak video-video tutorial tentang penerapan metode-metode saintifik, pembelajaran saintifik. Mungkin itu bisa saya jadikan sebagai acuan. Kalau yang lain ya, sebetulnya saya lebih senang belajar ke orang Bu, tidak lewat video. Saya lebih nyaman kalau belajar ke orang yang langsung menunjukkan secara konkret, melatih, mendampingi saya untuk melakukan itu nantinya. Berarti perlu pembelajaran yang langsung itu ya? Iya. Berarti membutuhkan seseorang untuk mendampinginya. Tapi sebelum ke sana, nah ini rencana pembelajaran hari ini saya coba melakukan metode discovery learning hari ini. Metode itu saya coba terapkan ya sebagai upaya awal lah. Iya. Walaupun memang terus terang saya masih belum terlalu paham betul apa perbedaan antara keempat metode itu. Iya. Tapi saya coba hari ini menggunakan discovery learning. Iya. Berarti nanti Pak Rosali mencoba dulu, nanti masuk ke kelas. Saya akan supervisi, mau melihat bagaimana itu teknis pelaksanaannya. Iya. Siap. Masuk ke kelasnya ke jam berapa? Jam keempat Bu ini. Oh. Sebentar lagi berarti. Iya Pak, iya saya. Oh, sebentar lagi ya. Oke Bu, nanti saya tunggu di kelas. Oke sih Pak. Terima kasih Bu Solihah. Waduh ya, sama-sama Pak. Semangat ya Pak. Iya. Silakan kita ke kelas bareng-bareng.
tenang lama Pak. Iya Bu. Gimana Bu tadi kayaknya saya ada kekurangan kelihatannya saya merasa belum optimal ya. Iya, bagus sekali. Pembelajarannya nggak luar biasa, semangat. Cuman saya ini kok bingung, rasanya kayaknya melihat aura Pak Hussein itu ada yang kurang apa gitu loh. Iya. Silakan ceritakan kira-kira apa yang mau diomongkan atau hati kecilnya itu mau apa kayak kurang-kurang gitu loh Pak. Iya. Ada yang kurang ya Bu? Iya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, terus terang memang secara praktis agak sulit membedakan metode-metode pembelajaran saintifik itu. Jadi antara discovery learning, kemudian project learning, problem based dan inquiry itu di tingkat praktek itu. Makanya tadi saya coba yang discovery dengan membuat LKPD. Siswa saya minta mengisi secara terpandu gitu, dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan itu. Dan ya saya merasa sih sudah mulai ada sedikit gambaran lah tentang discovery learning itu. Meskipun memang pada kesempatan yang akan datang saya harus mencoba yang lain ya. Karena cara belajar yang terbaik kan praktek ya Bu ya. Kalau hanya sekedar teori tentu kita nggak akan paham. Iya. Tapi tadi kan sudah bagus Pak, ada anak yang sudah menjawab, tadi ada Lia, Naila, terus Alif. Sudah merespon ya Bu ya? Iya, itu kayaknya ada berapa ya? 8 itu sudah bagus banget kok. Iya. Malah ada yang berani mempresentasikan lagi. Iya. Jadi kan di situ anak juga sudah meresponnya sudah bagus. Nah, apa yang dalam Bapak itu merasa kurangnya itu gimana Pak? Iya, masih Bu. Saya terus terang harus tahu persis kapan saya harus menerapkan discovery learning, kapan saya harus menggunakan strategi problem based. Jadi karakteristik setiap materi kan menuntut metode yang berbeda-beda. Nah, setelah saya bisa memutuskan itu, bagaimana saya bisa melaksanakannya di kelas gitu. Itu yang terus terang saya masih belum terlalu mantap. Begitu mantap, pemahaman saya masih belum terlalu mantap. Iya, berarti metode yang tadi plus ya Pak? Iya, berbagai metode saintifik. Belum mantap sekali ya Pak? Iya. Nah, apa yang Bapak inginkan biar metode itu mantap Pak? Ya, saya kira memang pemahaman konseptual ya. Saya harus banyak mempelajari sintaks dari metode-metode itu. Saya harus melihat video-video tutorial mungkin ya. Dan kayaknya saya sih bisa minta tolong teman ini, karena ada teman saya, teman kita juga ya Bu ya, yang cukup menguasai masalah ini. Walaupun memang beliau guru IPA ya, Pak Koco namanya. Iya, sementara saya kan IPS. Iya. Jadi ya, tapi insya Allah barangkali saya bisa konsultasi ke beliau dan jadikan beliau sebagai mentor. Iya. Berarti situasi sekarang ini yang Bapak itu harapan itu seperti apa Pak? Ya, kalau dipakai skala ya Bu ya, misalnya antara 0 sampai 10, terus terang saya masih merasa di level 5 kayaknya. Saya masih merasa di level 5, belum yakin betul bagaimana sih sintaks yang membedakan antara keempat metode tersebut. Dan saya pengen ke depan mudah-mudahan bisa sampai pada level paling nggak 9 lah. Wah, 9 ya. Iya, jadi tadi ada masih di level 4 ya. Iya. Tapi harapannya 4 atau pengen 5. dari level 9 Iya. di level 10 ya Pak ya. Iya. Semoga itu nanti kedepannya baik ya Pak. Nah, Insyaallah. dari yang pengen Bapak harapan level 9, kira-kira ada gagasan apa untuk harapan itu Pak? Iya. Satu, saya mempelajari melalui video-video tutorial. Kemudian yang kedua, saya minta tolong pada rekan untuk menjadi mentor. Ya, luar biasa sekali Pak. Jadi apa yang nanti Bapak lakukan Pak? Ya, untuk memastikan saya mengerti betul, bisa memahami praktik metodologi saintifik itu, pertama saya merasa saya harus mempelajari secara visual learning, langsung melihat video tutorial praktek yang membedakan antara itu semua. Kemudian yang kedua, untuk mentor ya, saya memang ada teman yang sudah saya bidik sih, yang sudah sering bikin PTK,
Bahkan levelnya paling tinggi di sini namanya Pak Koco. Saya pengen beliau jadi mentor saya untuk membedakan secara praktis metode-metode saintifik itu. Dan kemudian selanjutnya ya, yang terakhir, yang ketiga, saya harus menerapkannya dalam pembelajaran, tentu dengan memulai di RPP ya, menerapkan metode-metode itu di RPP ya, tentu sesuai dengan karakteristik masing-masing materi. Kira-kira itu Bu, 3 langkah yang akan saya lakukan. Iya, dari mempelajari video, kemudian mentor, dan kemudian penerapan. Jadi kalau mentornya itu sudah dapat ya Pak ya tadi ya? Insya Allah. Sudah siap ya Pak? Ya, orangnya juga sangat terbuka kok. Kalau kita minta tolong dia pasti mau. Oh, berarti dia suka berkolaborasi Pak sama ibu. Luar biasa Pak. Dari situ Pak yang saya ke video ataupun mentor penerapan, kira-kira kapan Pak itu mau dilaksanakan? Ya, saya sempatkan untuk mempelajari video tutorial pekan ini, mudah-mudahan selesai sampai akhir pekan ini. Kemudian untuk mentor pekan berikutnya, kebetulan sudah hari libur ya Bu, pasca penilaian akhir semester. Kemudian terakhir membuat rencana pembelajaran yang menerapkan saintifik itu pada berarti kemungkinan ya Desember akhir Januari awal lah, mudah-mudahan Insya Allah. Jadi bagaimana itu untuk rencananya tadi sudah itu ya Pak, bertahap-tahap ya? Iya. Iya, dari sampai awal Januari mudah-mudahan fix. Januari ini saya sudah bisa memahami ketiga metode itu keempat ya. Luar biasa ya Pak, berarti pas di tahun baru semangatnya juga baru ya Pak? Mudah-mudahan. Iya, iya. Nah, dari tadi percakapan ini ya Pak ya, kira-kira setelah di supervisi atau di coaching saya, gimana perasaan Pak sekarang? Iya, tadinya pertama saya nggak terlalu peduli mikirin penerapan metode saintifik itu. Setelah coaching ini saya jadi lebih peduli. Saya memiliki gambaran langkah yang cukup jelas ya, ke depan untuk mengatasi persoalan ini yang kalau dibiarkan tentu membuat diri saya tidak berkembang. Jadi dengan coaching ini saya merasa saya punya langkah yang jelas untuk mengembangkan diri, khususnya di bidang penguasaan metode pembelajaran saintifik. Ya, luar biasa ya Pak. Nah, sekarang perasaannya gimana Pak sekarang? Ya, sudah lebih baik Bu. Sudah lebih baik ya? Iya. Tadinya absurd, nggak jelas. Iya. Sekarang sudah agak mulai terurai. Iya, yang udah tadi ada auranya kayak gitu ya Pak. Iya. Sekarang agak lebih optimis. Iya, lebih optimis dan selalu semangat ya Pak. Insya Allah. Ceria. Nah, nanti kedepannya misalnya sudah minggu depan, terus itu untuk video, minggu depannya lagi untuk mentor kan, dan nanti tahun baru itu ya Pak ada Sudah. penerapan. Nanti kedepannya itu jangan lupa nanti ngabarin saya Pak, Iya, Bu. apabila Pak Ghazali membutuhkan support dari saya Pak. Iya, Iya, insya saya Allah. siap Pak. Gitu, saya kabari Ibu. Oke, matur nuwun Pak. Selesailah supervisi kita Pak, karena jamnya sudah mau masuk. Gitu. Kita akan menuju ke kelas dulu ya. Sama-sama. Tapi sebelum kita tutup, ada refleksi dulu dari pengamat. Monggo Pak Teguh dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah kami simak bersama ya, antara coach dan coachee. Dalam hal ini adalah coachnya Bu Solihat dan coachingnya adalah Pak Ahmad Ghazali. Pada refleksi yang sudah saya himpun, ada beberapa poin. Yang pertama mengenai percakapan yang sudah terjadi antara Bu Solihat dengan Pak Ghazali itu sudah sangat bagus ya, sudah nyaman, dan juga adanya sebagai coach ini saya tangkap adanya semangat verbal, selalu memberi penguatan positif. Jadi hal ini bisa menguatkan coach bahwa apa yang sudah atau apa yang akan dilakukan itu adanya dampak baik atau semangat dari atasan. Yang pertama itu. Terus yang kedua, alur ya, ketika pada tahap coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta ya, dengan tujuan. Tadi sudah Bu Solihah menanyakan tujuan apa yang ingin Bapak dapatkan, terus
mengidentifikasi juga sudah situasi sekarang seperti apa. Jadi Bu Solihah menanyakan itu. Terus ketika rencana, ya di sini gagasan apa yang akan Bapak lakukan, terus ketika tanggung jawab apa yang akan dilakukan dan kapan, ini sudah terrealisasi semua dalam alur tirta dalam tahapan coaching. Dan Bu Solihah juga di sini sudah hadir secara penuh, menyimak, menjadi pendengar aktif, ya, menyimak dari awal sampai akhir, memposisikan diri sebagai coach penuh, ya, tidak ada paksaan dari manapun dan tidak ada kepentingan apapun di luar. Jadi secara penuh mendengarkan dan menanggapi, ya, sampai dengan menggali potensi-potensi yang ada pada coaching, sampai dengan muncullah kesimpulan atau solusi-solusi dari permasalahan coaching. Dalam ini Pak Ahmad. Dan juga ini mungkin tindak lanjut untuk Bu Solihah selaku coach, mungkin sering-sering latihan Bu. Jadi nanti semakin banyak latihan, jam terbangnya semakin tinggi, otomatis nanti akan luar biasa, ya, karena memang di sini butuh adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi memang sering latihan dan itu nanti butuh jam terbang. Itu saja dari saya Bu, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat.